Pintu rumah megah itu bergetar pelan saat seorang gadis kurus dengan rambut acak-acakan berdiri di ambang pintu. Namanya Raras, pekerja paruh waktu yang selama ini hanya dianggap seperti bayangan. Ada, tapi tidak pernah benar-benar dilihat. Bajunya basah oleh hujan, kedua tangannya gemetar saat ia menggenggam kotak kecil berisi obat herbal buatan neneknya. Sepasang mata penghuni rumah, para pelayan yang sombong dan manajer pribadi keluarga itu langsung menatapnya dengan tatapan merendahkan. Namun, rasa dingin dari hujan tidak seberapa dibanding rasa takut yang merayap di dadanya. Ia datang bukan untuk dirinya, ia datang karena seseorang di rumah itu sedang berjuang menahan sakit tanpa seorang pun berhasil menolongnya. Di lantai 2, kamar luas dengan lampu redup menampakkan seorang wanita muda berbalut selimut tebal. Namanya Alaina, CEO cantik, kaya raya, dihormati, ditakuti, dan bahkan diidolakan di seluruh kota. Tapi malam ini, ia hanyalah seorang perempuan yang ketakutan. Tangan kanannya lumpuh sejak kecelakaan 4 bulan lalu, membuatnya tak bisa menulis, bekerja, bahkan makan tanpa bantuan. Dokter terbaik Jakarta sudah datang silih berganti, namun jawabannya selalu sama. Kerusakan sarafnya terlalu parah. Suara keras terdengar saat manajer menutup berkas hasil pemeriksaan. Bu Alaina, saya sudah konsultasi ke 3 dokter spesialis. Mereka bilang kondisi tangan ibu mungkin permanen. Wajah Alaina tidak berubah, tetap tegas, tetap dingin. Namun di balik tatapan itu, ada badai yang tidak terlihat siapapun. Di saat tegang itulah, pintu diketuk pelan. Manajer membuka pintu dan langsung mendesis kesal. "Kamu lagi? Mau apa?" Suaranya tajam, Raras menunduk. Saya dengar kondisi Ibu Alaina memburuk. Saya membawa ramuan dari nenek saya. Mungkin bisa membantu mengurangi rasa..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, semua orang tertawa kecil. Manajer mendengus sinis. "Kamu pikir ramuan kampung bisa menyembuhkan saraf rusak? Kamu pekerja paruh waktu, bukan tabib." Raras mengepal tangan, tetapi tidak melawan. Ia hanya ingin mencoba membantu. Alaina menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia melihat gadis itu bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang berani datang ketika semua orang menjauh. "Kamu yakin bisa bantu?" Suaranya dingin, namun ada sedikit retakan yang terdengar jelas. Raras mengangguk meski suaranya hampir hilang. "Saya tidak menjanjikan apapun, Bu. Saya hanya ingin mencoba kalau Ibu mengizinkan." Ruangan hening. Semua menunggu Alaina menolak seperti biasanya. Namun bibir CEO cantik itu justru melengkung sinis. "Baik, kalau kamu begitu percaya diri, aku beri kamu satu tantangan." Semua kepala menoleh. Tatapan Alaina menikam seperti pisau. "Jika kamu bisa membuat tanganku kembali bergerak, walau hanya sedikit, maka setengah saham perusahaan kosmetikku akan menjadi milikmu." Semua orang membeku, manajer menjatuhkan berkas, pelayan menutup mulutnya, bahkan Raras hampir kehilangan napas. Tapi Alaina belum selesai. "Tapi jika gagal, kamu keluar dari rumah ini, dan aku tidak mau melihatmu lagi, selamanya." Raras memejamkan mata. Ia tidak mengejar kekayaan, tidak mengejar hadiah. Ia hanya ingin membantu seseorang yang kesakitan, bahkan jika orang itu pernah merendahkannya berkali-kali. Ketika ia membuka mata, tatapannya mantap. "Baik, Bu, saya terima." Detik itu, hidup 2 wanita yang datang dari dunia berbeda mulai terjalin dalam cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Pintu kamar perlahan tertutup ketika Raras melangkah masuk. Aroma obat, alkohol medis, dan wewangian mahal bercampur menjadi satu, membuat ruangan luas itu terasa seperti tempat yang tidak tersentuh manusia biasa. Hujan di luar telah mereda, namun dinginnya masih melekat di tubuh Raras, membuat jantungnya berdebar lebih keras daripada biasanya. Ia tahu ia sedang melangkah ke dunia yang bukan miliknya, dunia yang memandangnya tidak lebih dari debu di sudut ruangan. Alaina duduk tegak di ranjang, bahunya disangga bantal tebal. Rambut hitamnya tergerai indah meski wajahnya pucat. Mata tajamnya mengikuti setiap gerakan Raras, seolah setiap langkah gadis itu adalah ancaman atau lelucon yang menunggu untuk dipatahkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di balik tatapan itu. Kelelahan,
keputusasaan, dan rasa takut yang coba ia sembunyikan di balik topeng kekuatan. Raras mendekat perlahan sambil memegang botol kaca kecil. Minyak herbal buatan neneknya itu mengeluarkan aroma hangat. Jahe, sereh, minyak kelapa, sedikit daun mint. Aroma sederhana yang sangat berbeda dari obat mahal yang memenuhi ruangan. Pelayan di sudut ruangan mengangkat alis penuh hinaan saat mencium harumnya. "Ramuan kampung," gumamnya sinis, namun cukup keras untuk didengar. Raras pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa dengan tatapan yang merendahkan, kata-kata yang menusuk. Tubuhnya mungkin kecil, tetapi hatinya selalu belajar untuk tetap tegar. Ia berdiri di samping ranjang, menunggu izin. Alaina mengangguk tipis. "Mulai," katanya dingin. Raras setengah berlutut, memegang tangan kanan Alaina yang sejak kecelakaan itu tak pernah bergerak. Tangan itu dingin, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang berasal dari ketakutan dan kehilangan harapan terlalu lama. Neneknya selalu berkata bahwa bagian tubuh yang kehilangan kehidupan akan terasa seperti batu. Dan tangan Alaina kini tak ubahnya seonggok batu mewah yang tidak bisa apa-apa. "Akan sedikit hangat," bisik Raras lembut. Alaina tidak menjawab, napasnya perlahan naik turun, tetapi matanya tetap penuh waspada, seolah menantang Raras untuk membuktikan semua kata-katanya. Raras menggosok minyak di kedua telapak tangannya. Aroma hangat langsung mengisi ruangan, membuat lampu-lampu kristal tampak lebih lembut. Ia mulai memijat pelan di sekitar pergelangan tangan Alaina. Gerakannya rapi, hati-hati, seolah ia sedang memegang sesuatu yang rapuh namun berharga. Alaina bergeming. Menit pertama tidak ada perubahan. Menit ketiga hanya hangat samar. Menit kelima, Raras mulai menekan titik saraf tertentu dengan ritme yang sudah ia pelajari sejak kecil. Ritme penyembuhan yang dulu digunakan neneknya untuk membantu orang-orang kampung yang tidak punya uang ke dokter. Alaina menarik napas pelan. "Terasa aneh," gumamnya lirih. Aneh bagaimana?" tanya Raras, suaranya lembut. "Seperti kesemutan kecil." Pelayan di sudut ruangan langsung memutar bola mata. "Kesemutan? Iya paling karena minyaknya panas." Namun manajer yang berdiri di dekat pintu tiba-tiba mengerutkan kening. Ia memperhatikan lebih serius, karena sejak kecelakaan, Alaina bahkan tidak merasakan sentuhan paling ringan sekalipun. Tidak dingin, tidak hangat, tidak sakit, tidak apa-apa. Kosong. Raras melanjutkan pijatannya, kini dengan tekanan lebih terarah. Peluh mulai muncul di pelipisnya karena ia melakukan semua itu dengan sepenuh hati. Bukan sekadar demi tantangan atau hadiah yang mustahil. Ia ingin perempuan di hadapannya merasa manusia lagi. Menit ke-12. Alaina tiba-tiba menahan napas. Tubuhnya sedikit menegang. "Ada apa?" tanya Raras lembut tapi waspada. Alaina menggigit bibirnya. "Aku merasakan nyeri kecil." Mata wanita kaya itu membesar. "Raras, aku merasa sakit. Sakit." Kata yang selama ini hilang. Kata yang dulu ia benci, kini menjadi keajaiban kecil. Manajer langsung maju, wajahnya pucat. "Tidak mungkin." Dokter bilang sarafnya mati, total. Raras berhenti sejenak. Sakitnya terlalu kuat. Alaina menggeleng cepat, air mata mulai menggenang. "Tidak, bukan terlalu kuat, tapi aku sudah lama sekali tidak merasakan apa-apa. Raras, apa yang kamu lakukan?" Raras hampir menjawab, namun sesuatu membuatnya berhenti tiba-tiba. Jari Alaina bergerak. Hanya sedikit, hampir tidak terlihat. Tapi itu cukup membuat seluruh ruangan membeku. Pelayan menjatuhkan nampan, manajer menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Alaina sendiri seolah kehilangan suara. Ia menatap tangannya, lalu menatap Raras, lalu kembali ke tangannya seolah tidak percaya tubuhnya sendiri. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Raras, aku benar-benar merasakannya." Suaranya pecah, bergetar, namun penuh keajaiban. Raras menunduk, menahan air mata haru. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu." Dalam hati kecil Alaina, yang selama ini keras seperti besi, tiba-tiba muncul retakan kecil. Retakan yang untuk pertama kalinya terasa seperti harapan.
Malam merayap perlahan di rumah megah itu, menghadirkan keheningan yang tak biasa. Setelah kejadian tadi, seluruh ruangan seolah masih memegang napas. Pergerakan kecil pada jari Alaina bukan sekadar kejadian fisik. Itu adalah retakan pertama pada dinding tebal putus asa yang telah mengurungnya selama berbulan-bulan. Namun, bagi Alaina, momen itu justru membuat hatinya kacau, takut berharap, takut kecewa lagi. Saat semua orang akhirnya keluar dari kamar, hanya Raras yang tetap diam di sudut ruangan, menurunkan pandangannya seolah masih tidak percaya bahwa tangan kecilnya yang selama ini dianggap tak berarti, baru saja membangunkan sesuatu di tubuh wanita kaya itu. Alaina memandangnya dari ranjang. Tidak ada lagi tatapan merendahkan, hanya kebingungan. Dan sesuatu yang hampir mirip rasa hormat. "Kamu bisa pulang," ucap Alaina pelan, namun suaranya tidak setegas biasanya. Ada getaran halus di sana. "Kita lanjutkan besok," Raras mengangguk sopan. "Baik, Bu. Terima kasih sudah mengizinkan saya mencoba." Namun sebelum Raras sempat berbalik, Alaina memanggilnya lagi. "Raras." Gadis itu menoleh. "Kenapa kamu mau melakukan ini?" tanya Alaina lirih. "Kenapa kamu mau menolongku? Padahal aku tidak pernah memperlakukanmu dengan baik." Pertanyaan itu membuat udara berhenti sejenak. Raras menelan napas perlahan sebelum menjawab. "Karena saya tahu rasanya kehilangan kemampuan," katanya lembut. "Nenek saya dulu lumpuh setahun. Saya yang merawat beliau. Saya tahu rasa takutnya. Saya hanya tidak ingin ibu merasakan itu sendirian." Alaina terpaku. Kata-kata sederhana itu memukul lebih keras dari semua nasihat dokter manapun. Ia tidak siap menerima belas kasih dari seseorang yang selama ini ia anggap tidak ada. Rasanya aneh. Rasanya menyakitkan. Raras pergi setelah memberi salam singkat. Saat gadis itu menutup pintu, dunia Alaina tiba-tiba terasa sunyi. Sunyi. Tetapi tidak lagi kosong. Pagi berikutnya, matahari Jakarta memantulkan cahaya lembut melalui jendela kamar. Udara segar memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Alaina bangun tanpa rasa berat di dadanya. Ada degup harapan yang jarang ia rasakan. Pelayan membuka tirai dan berkata gugup, "Bu, Raras sudah datang." Alaina hampir duduk tegak terlalu cepat. "Suruh dia masuk." Pintu terbuka. Raras masuk dengan rambut yang masih sedikit basah. Sepertinya ia berjalan jauh untuk sampai ke sini. Ia membawa tas kecil berisi minyak baru dan beberapa kain lembut. Tatapannya tetap sama, sederhana, tulus, tanpa kepura-puraan. "Kita mulai, Bu?" tanyanya lembut. Alaina mengangguk. Raras duduk di samping ranjang dan mulai memijat lagi. Kali ini suasana berbeda. Tidak ada tawa meremehkan dari pelayan. Tidak ada komentar sinis. Semua orang diam, menonton dengan campuran takjub dan takut kehilangan penjelasan. Menit ke-6, Alaina menggigit bibirnya, menahan nyeri kecil. Menit ke-9, rasa hangat menjalar lebih jauh, naik hingga ke siku. Menit ke-14, ia mengerutkan kening. "Ada rasa seperti ditarik," katanya pelan. "Itu bagus," jawab Raras. "Itu reaksi saraf. Biar saya perlambat sedikit." Tiba-tiba, sebuah suara lirih keluar dari bibir Alaina, suara yang tidak pernah keluar dari wanita kuat itu. Sebuah isakan kecil. Bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena ia menyadari sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Ia bisa merasa lagi, tubuhnya hidup lagi, dan semua itu datang dari seseorang yang bahkan tidak pernah ia pandang. "Kamu?" Suara Alaina pecah, matanya mulai basah. "Kamu benar-benar membuatku merasakannya lagi." Raras menunduk, suaranya hampir berbisik. "Saya hanya membantu sedikit, Bu. Selebihnya adalah tubuh ibu sendiri yang sedang berusaha bangkit." Alaina menutup wajahnya dengan sebelah tangan, menahan tangis yang selama ini ia kubur. Tangis yang bukan hanya milik sakit fisik, tapi luka hati yang menumpuk bertahun-tahun. Di ujung ruangan, manajer menatap dengan wajah tak percaya. Pelayan menahan napas. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis kurus yang sering dimarahi karena gerobaknya lambat atau bajunya tidak rapi, kini menjadi harapan satu-satunya bagi wanita yang dianggap sempurna oleh dunia.
Dan di antara dua dunia itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyembuhan mulai tumbuh. Raras berhenti memijat setelah hampir 30 menit. Sudah cukup untuk hari ini, Bu. Jangan dipaksa terlalu cepat. Alaina mengangguk pelan. Raras. Iya, Bu. Terima kasih. Dua kata yang tidak pernah keluar dari mulut Alaina untuk siapapun. Terutama untuk seseorang seperti Raras. Namun Raras hanya tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Ketika Raras berdiri dan beranjak pergi, Alaina memperhatikan punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya yang kaya, cantik, dan berkuasa. Tidak lebih kuat daripada gadis sederhana itu. Dan hati Alaina yang telah lama membatu, mulai retak lebih dalam. Sore itu, hujan turun lagi, menetes perlahan di kaca jendela besar rumah Alaina. Langit abu-abu, seperti sedang memantulkan isi hati seseorang yang selama ini hidup dengan beban yang tidak pernah ia bagi kepada siapapun. Alaina duduk di kursi dekat jendela, memandangi tangannya yang kini terasa sangat berbeda dibanding beberapa hari sebelumnya. Jari-jarinya tidak lagi mati seperti batu. Ada hangat yang muncul setiap ia mencoba menggerakkannya, meski gerakan itu masih sangat kecil. Ia menatap tangannya dengan campuran kagum dan takut. Kagum karena itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Takut karena ia tidak tahu apakah keajaiban kecil itu akan bertahan atau pergi seperti semua harapan yang pernah ia miliki. Pintu diketuk pelan. Raras masuk dengan langkah hati-hati. Rambutnya kali ini dikepang rapi. Baju sederhananya sedikit lembab akibat hujan. Ia menunduk sopan. Bu Alaina, saya sudah datang untuk terapi sore. Alaina menoleh dan untuk pertama kalinya ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Senyum manusia, bukan senyum CEO yang selalu harus terlihat kuat. Duduklah, ucapnya lembut. Raras duduk di sampingnya, menyiapkan minyak baru. Aroma rempah yang hangat langsung memenuhi ruangan. Alaina memperhatikan gadis itu sambil menggenggam selimut tipis di pangkuannya. Ada sesuatu pada cara Raras bekerja. Tenang, sabar, penuh rasa hormat yang membuat Alaina merasa dirinya bukan lagi sekadar pasien atau bos, tetapi seorang manusia yang sedang diperhatikan dengan tulus. Kamu belajar semua ini dari nenekmu? Tanya Alaina pelan. Raras mengangguk. Nenek saya membantu banyak orang waktu dulu tinggal di desa. Saya cuman ikut-ikutan, tapi entah bagaimana tangan saya lumayan peka untuk merasakan titik-titik saraf. Alaina mengamati jemari Raras yang kecil, tetapi gerakannya begitu mantap. Dan sekarang, kamu membantu seseorang yang bahkan tidak pernah memperlakukanmu baik. Raras berhenti sejenak, menatapnya. Saya tidak memilih siapa yang pantas dibantu, Bu. Kesakitan itu sama saja, di tubuh orang kaya atau orang miskin. Ucapan itu menusuk tepat ke dada Alaina. Sederhana, tetapi mengguncang seluruh benteng sombong yang ia bangun bertahun-tahun. Selama ini, ia selalu mengukur manusia dari apa yang mereka miliki. Tapi gadis ini tidak. Raras memandang dunia dengan cara yang berbeda, dan itu membuat Alaina merasa kecil, tetapi juga lebih manusia. Raras mulai memijat lembut. Hangatnya menjalar pelan melalui lengan Alaina. Wanita itu memejamkan mata, bukan karena sakit, tetapi karena rasa lega yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Raras, suara Alaina tiba-tiba bergetar. Aku takut. Raras berhenti. Takut apa, Bu? Takut berharap. Takut semua ini hanya akan membuatku kecewa lagi. Ada keheningan lembut sejenak sebelum Raras menjawab. Kalaupun harapan itu kecil, bukan berarti tidak layak dicoba. Alaina menarik napas panjang. Kata-kata itu sederhana, namun seperti jembatan rapuh yang menghubungkan dirinya pada dunia yang sudah lama ia tinggalkan. Dunia di mana ia boleh lemah, boleh menangis, boleh berharap. Saat Raras melanjutkan pijatan, sesuatu terjadi. Perlahan, tapi jelas, jari Alaina bergerak lagi. Kali ini lebih nyata, lebih kuat, lebih hidup. Raras langsung berhenti. Matanya membesar, kagum. Bu, itu tadi, aku merasakannya. Alaina berseru kecil,
Suaranya pecah seperti gelas yang jatuh ke lantai. "Raras, aku benar-benar merasakannya." Air mata langsung mengalir tanpa ia sadari. Bukan satu tetes, banyak. Ia menutup wajahnya, menahan tangis yang selama ini terkunci dalam tubuhnya yang lumpuh. Raras hanya diam, membiarkan wanita itu menangis. Tidak menghibur dengan kata-kata kosong, tidak menyentuh, tidak memaksa. Hanya menemani dengan kehadirannya. Itu sudah cukup. Beberapa menit kemudian, Alaina mengusap air matanya. Wajahnya basah, tetapi matanya berbeda. Ada cahaya kecil yang muncul yang sebelumnya padam total. "Raras," ia menarik napas. "Kalau tangan ini benar-benar pulih, apa kamu tahu apa artinya?" Raras menggeleng pelan. "Itu berarti hidupku kembali. Itu berarti aku tidak harus menyerahkan sahamku padamu." Tatapannya tajam, tetapi tidak bermusuhan, lebih seperti sedang menguji. Raras menunduk cepat. "Bu, saya tidak menginginkan saham itu. Saya tidak membantu demi harta." Alaina membeku. Ada sesuatu yang panas mengalir di dadanya. Bukan amarah, bukan juga sedih, tetapi rasa malu. Rasa malu yang begitu dalam, hingga membuat pikirannya gemetar. Seseorang yang ia remehkan, ia hina, ia marahi, ternyata tidak menginginkan apapun darinya. Dan saat itulah Alaina menyadari dirinya selama ini miskin hati. Raras berdiri pelan. "Terapi hari ini cukup." Tangan ibu mulai merespons lebih cepat. "Istirahat saja ya." Alaina hanya bisa mengangguk. Suaranya hilang entah kemana. Saat Raras berjalan menuju pintu, Alaina menatap punggung gadis itu dengan perasaan yang tidak ia mengerti. Campuran syukur, takut, kagum, dan sebuah rasa hangat yang sudah lama ia lupakan. Saat pintu tertutup, Alaina berbisik pada dirinya sendiri. "Raras, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku?" Malam turun pelan di Jakarta membawa ketenangan yang aneh. Seolah seluruh kota tahu ada sesuatu yang berubah di dalam rumah megah itu. Alaina tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya yang kini terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup, meski masih jauh dari normal. Sebuah cahaya kecil di hatinya mulai menyala. Namun bersamaan dengan harapan itu, rasa takut besar ikut muncul. Bukan takut akan sakitnya, bukan takut akan kegagalan, tetapi takut pada sesuatu yang jauh lebih rumit, dirinya sendiri. Ia selama ini hidup dengan dinding tebal, tidak memberi ruang bagi siapapun, bahkan bagi suara lembut dalam hatinya. Dan kini, seorang gadis sederhana bernama Raras, orang yang selama ini bahkan tidak layak mendapat perhatian dari pelayan paling rendah sekalipun, tiba-tiba menjadi cahaya yang membongkar semua yang ia sembunyikan. Keesokan paginya, tepat ketika matahari menyelinap melalui celah tirai, Alaina mendengar langkah tergesa dari luar. Pintu kamar dibuka oleh manajernya dengan wajah ketakutan. "Bu Alaina, ada masalah," katanya gugup. Alaina menatapnya dengan kening berkerut. "Masalah apa?" "Raras, dia tidak datang pagi ini." Alaina membeku. "Kenapa?" Suaranya datar, namun matanya menyeratkan kepanikan. "Saya tidak tahu, Bu. Ponselnya mati. Tidak ada kabar sejak semalam." Ada hentakan kecil di dada Alaina. Rasa yang tidak pernah ia rasakan untuk siapapun selain mendiang ibunya. Rasa cemas yang menusuk. "Cari dia," perintah Alaina tegas, meski suaranya sedikit goyah. "Sekarang juga." Manajer mengangguk dan pergi dengan cepat. Alaina duduk diam, mencoba mengatur napas, tetapi pikirannya berlari ke arah yang tidak ingin ia akui. Beberapa menit kemudian, pelayan masuk pelan sambil membawa amplop kecil. "Bu, ini ditemukan di meja dapur. Tadi pagi." Alaina mengambil amplop itu. Tulisannya sederhana, sedikit miring. Tulisan Raras. Tangan Alaina gemetar saat membukanya. "Ibu Alaina yang baik, maaf jika saya pergi tanpa pamit. Saya tidak ingin merepotkan ibu lebih lama. Saya hanya rakyat kecil yang tidak layak berada terlalu dekat dengan hidup ibu. Saya takut semua orang akan menyalahkan saya jika terjadi apa-apa pada tangan ibu. Dan saya tidak sanggup melihat ibu terluka lagi karena saya. Terima kasih atas kesempatan membantu. Saya tidak akan lupa kebaikan ibu. Jika tangan ibu kembali sembuh, saya sudah lebih dari cukup bahagia."
Raras Alaina terdiam lama, matanya perlahan membesar. Lalu, tanpa bisa menahan, air matanya jatuh satu persatu. "Hidupku yang tidak layak?" Alaina berbisik penuh getaran. "Raras, itu aku bukan kamu." Ia menutup wajahnya, bahunya bergetar. Selama ini, ia begitu sombong hingga membuat seorang gadis baik hati merasa tidak pantas berada di sisinya. Raras pergi bukan karena takut gagal, tetapi karena merasa dirinya tidak cukup berharga. Alaina menatap tangannya sendiri. Tangan yang kini hidup kembali sebagian besar karena gadis itu. Tanpa Raras, ia hanyalah wanita lumpuh yang hilang arah. Tanpa Raras, tidak ada harapan. Tanpa Raras, tidak ada cahaya. Dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Alaina berdiri. "Siapkan mobil," katanya sambil menyeka air mata. "Saya akan mencari dia sendiri." Pelayan terkejut. "Bu, tapi kondisi tangan ibu..." "Justru karena itulah aku harus mencari dia," ucap Alaina dengan suara tegas namun rapuh. "Aku tidak akan membiarkan gadis itu merasa sendirian lagi." Ia meraih mantel, berjalan keluar kamar, dengan langkah yang masih ragu, tapi penuh keberanian. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Alaina tidak sedang mencari penyembuhan. Ia sedang mencari seseorang yang membuatnya ingin sembuh. Dan malam ini, pencarian itu akan membawa Alaina pada kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang pernah ia bayangkan. Hujan kembali turun ketika mobil hitam Alaina melaju keluar dari gerbang rumahnya. Wiper bergerak cepat, namun tidak mampu menghapus rasa cemas yang semakin menekan dadanya. Jalan-jalan Jakarta tampak buram di balik kaca berembun, seolah dunia ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Tangan kanan Alaina, yang masih lemah, diletakkan di pangkuannya. Setiap denyut kecil di sana mengingatkannya pada seseorang yang kini entah berada di mana. "Bu, kita mencari kemana dulu?" tanya sopir dengan suara hati-hati. "Ke rumah kosnya Raras," jawab Alaina tanpa ragu. Mobil berhenti di sebuah gang sempit. Tidak ada kemewahan di sini. Hanya tembok lusuh, bau tanah basah, dan suara hujan menetes di atap seng. Kontras sekali dengan dunia Alaina yang terlapisi kaca, marmer, dan lampu kristal. Namun, justru di tempat sederhana seperti inilah seseorang yang begitu berarti baginya pernah tinggal. Alaina turun perlahan. Pelayan memayungi, tapi ia menepisnya. "Tidak perlu. Aku bisa sendiri," katanya. Setiap langkahnya berat, tidak karena fisiknya, tapi karena rasa bersalah yang menghantui. Ia mengetuk pintu kamar kos kecil itu. Seorang ibu pemilik kos muncul dengan wajah bingung. "Ibu, saya mencari Raras. Apa dia ada di sini?" Wanita itu tampak terkejut melihat tamu sekaya dan secantik Alaina berdiri di depan pintunya. "Raras? Aduh non, dia sudah pergi sejak subuh tadi. Katanya harus balik ke kampung. Ibunya sakit." Alaina tersentak. "Balik ke kampung tanpa bilang apa-apa?" "Iya, dia cuma nulis surat kecil buat saya titipkan ke siapapun yang nyari dia." Pemilik kos menyerahkan secarik kertas. Alaina membukanya dengan tangan gemetar. "Bu, maaf saya tidak bisa lanjut terapi. Ibu saya di kampung membutuhkan saya, dan saya tidak layak membuat Ibu Alaina tergantung pada saya lagi. Saya pergi bukan karena saya ingin, tapi karena saya harus." Raras Alaina menutup mata, menahan napas yang terasa seperti patah di tengah jalan. Ada sesuatu yang menusuk dadanya, perasaan aneh yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Sopir bertanya hati-hati, "Bu, apa kita ke kampungnya?" "Tapi itu jauh. Perjalanan bisa berjam-jam." Alaina membuka matanya, penuh tekad. "Tentu saja, berapapun jauh, aku harus menemukan dia." Mobil melaju lagi, keluar dari kota. Jalanan makin sepi, rumah makin jarang terlihat. Langit gelap, hujan semakin deras. Namun Alaina tidak peduli. Ia memegang surat Raras di dadanya, seolah kertas sederhana itu adalah sesuatu yang berharga. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil berhenti mendadak. "Kenapa?" Alaina bertanya. Sopir menunjuk ke depan. Di bawah cahaya lampu mobil, seseorang tampak berjalan di pinggir jalan sambil membawa tas kain. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Langkahnya goyah seolah menahan beban berat.
Itu Raras. Alaina membuka pintu tanpa pikir panjang. Hujan menyambutnya dengan dingin yang menampar kulit, tapi ia tidak peduli. "Raras!" Ia berteriak. Gadis itu berhenti. Perlahan ia menoleh dan wajahnya berubah pucat ketika melihat siapa yang berdiri di tengah hujan menembus gelapnya malam. "Bu Alaina, kenapa ibu di sini?" Suaranya pelan, hampir tidak terdengar di bawah gemuruh hujan. Alaina berjalan mendekat, langkahnya tidak stabil, tapi penuh keyakinan. "Kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa?" Raras menunduk. Saya tidak pantas, Bu. Saya hanya pekerja kecil. Saya tidak mau ibu terus menggantungkan harapan pada saya. Kalau saya gagal, ibu akan terluka lagi." Alaina memegang bahunya, memaksanya menatap. "Raras, kamu tidak mengerti. Tanpamu, aku yang tidak bisa sembuh." Raras terpaku. Alaina melanjutkan, suaranya bergetar. "Setiap pijatanmu, setiap kata-katamu, membuatku merasa hidup kembali. Kamu bukan sekadar membantu tanganku, kamu membantu hatiku, kamu membuatku merasa menjadi manusia lagi." Raras meneteskan air mata. "Tapi Bu, saya takut mengecewakan ibu." "Kamu tidak pernah mengecewakanku," kata Alaina. Suaranya penuh rasa sakit yang jujur. "Yang mengecewakan adalah diriku sendiri, karena membuatmu merasa kecil." "Hening," hanya suara hujan, hanya dua hati yang selama ini sama-sama terluka, saling menemukan satu sama lain di jalan sepi itu. "Raras," Alaina menarik napas dalam. "Pulanglah bersamaku, aku butuh kamu." Raras menggigit bibirnya, air mata bercampur dengan hujan. "Tapi, ibu saya sakit." "Kalau begitu, kita ke kampungmu bersama-sama," ujar Alaina tegas. "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi." Dalam derasnya hujan malam itu, Raras menatap wanita yang dulu ia takutkan. Kini berdiri di depannya dengan mata penuh ketulusan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat Alaina bukan sebagai CEO kaya yang sempurna, tetapi sebagai manusia yang juga ingin disayangi. Raras mengangguk perlahan. "Baik, Bu." Alaina tersenyum, senyum kecil, rapuh tapi nyata. Malam itu, mereka kembali ke mobil, basah kuyup namun dengan sesuatu yang hangat tumbuh di antara mereka. Sebuah ikatan yang tak direncanakan, tak dipaksakan, tetapi lahir dari luka yang sama. Perjalanan baru mereka baru saja dimulai. Perjalanan menuju kampung Raras memakan waktu berjam-jam. Langit perlahan berubah dari hitam pekat menjadi abu-abu lembut. Hujan mereda, menyisakan sisa dingin yang menempel di kaca mobil. Sepanjang jalan, Alaina beberapa kali mencuri pandang ke arah Raras yang duduk di sampingnya, memeluk tas kainnya dengan canggung. Rambutnya masih lembab, pipinya merona karena udara dingin, dan matanya tampak sembab, mungkin karena menangis, mungkin karena lelah. Namun ada sesuatu di wajah gadis itu yang dulu tidak pernah Alaina lihat. Ketenangan. Seolah di balik semua ketidakpastian, setidaknya hati Raras kini lega karena tidak lagi harus menanggung semuanya sendirian. "Kampungmu jauh sekali," ucap Alaina pelan, mencoba memecah keheningan. Raras tersenyum tipis. "Iya, Bu, desa kecil, tidak banyak yang tahu." "Bagus," balas Alaina, tatapannya kembali ke jendela. "Tempat seperti itu biasanya lebih jujur daripada kota." Raras menunduk. Tidak berani bertanya apa maksud dari kalimat itu. Tapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu, barangkali untuk pertama kalinya, Alaina tidak berbicara sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang sedang belajar kembali melihat dunia. Ketika mobil memasuki area pedesaan, suasana berubah drastis. Jalanan sempit, pepohonan tinggi, sawah terbentang luas. Udara bersih tanpa polusi. Rumah-rumah sederhana berjejer di kiri kanan, dengan anak kecil berlari-lari tanpa alas kaki. Raras menunjuk sebuah rumah kecil di ujung jalan. "Itu rumah saya, Bu." Mobil berhenti di depan rumah kayu sederhana yang atapnya sebagian patah. Pintu tua berderit saat dibuka oleh seorang wanita tua berkerudung lusuh. Matanya membesar ketika melihat siapa yang datang bersama putrinya. "Raras, siapa itu?" tanya ibunya pelan. Raras langsung memeluk ibunya dengan cepat, seolah ia baru sadar
betapa ia merindukan pelukan itu. "Bu, ini Bu Alaina, wanita yang saya bantu." Ibu Raras tersenyum kikuk, lalu menunduk hormat pada Alaina. "Maaf, rumah kami sederhana, Non." Alaina balas menunduk sopan, sesuatu yang membuat Raras hampir terkejut. "Rumah yang hangat tidak pernah sederhana, Bu." Mereka masuk. Ruangan kecil itu berisi meja kayu tua, tikar tipis, dan foto-foto lama. Alaina memperhatikan semuanya dalam diam, merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan, sesuatu seperti iri, atau mungkin kerinduan terhadap keluarga yang tidak pernah benar-benar ia punya. Ibu Raras duduk perlahan. "Maaf, saya sedang tidak sehat, badan sering lemas, pusing berputar." Raras langsung memegang tangan ibunya dengan cemas. "Makanya saya pulang, Bu. Saya takut ibu kenapa-kenapa." Alaina mendekat, duduk di samping mereka. "Boleh saya panggilkan dokter dari kota?" Ibu Raras menggeleng cepat. "Tidak perlu repot, Non. Kami tidak biasa dokter mahal." Alaina tersenyum kecil, kali ini hangat, bukan sinis. "Kalau seseorang membutuhkan bantuan, itu bukan repot. Itu tugas kita sebagai manusia." Raras menatap Alaina, matanya perlahan berkaca-kaca. Ia tidak pernah melihat sisi ini dari wanita kaya itu. Sisi yang lembut, sisi yang penuh empati. Beberapa jam kemudian, dokter yang Alaina panggil datang. Setelah diperiksa, ternyata Ibu Raras hanya kelelahan dan kekurangan nutrisi. Tidak ada penyakit berbahaya, hanya butuh waktu istirahat dan makanan yang cukup. Raras meneteskan air mata lega. Ketika dokter pergi, Ibu Raras memegang tangan Alaina. "Non, terima kasih. Saya tidak tahu Raras bekerja untuk orang sebaik ini." Ucapan itu membuat Alaina terpaku. Ia tidak terbiasa dipuji. Ia tidak terbiasa dianggap baik. Alaina menunduk, suaranya pelan, rapuh. "Saya bukan orang baik, Bu. Raras yang baik. Dia menolong saya. Lebih dari siapapun." Ibu Raras tersenyum lembut. "Saya tahu anak saya punya hati yang besar, tapi dia jarang bertemu orang yang bisa melihat itu." Alaina menahan napas. Kata-kata itu masuk terlalu dalam, menusuk ke bagian hatinya yang selama ini ia kunci rapat. Saat sore menjelang, Raras sedang menyiapkan makanan sederhana di dapur. Alaina berdiri di ambang pintu, memperhatikan gadis itu dengan mata yang berbeda. Mata seseorang yang perlahan mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. "Raras," panggil Alaina. Gadis itu menoleh. "Iya, Bu. Aku ingin bilang sesuatu." Raras menunggu, sedikit gugup. Alaina mendekat, langkahnya pelan tapi yakin. "Terima kasih, karena kamu tidak membiarkanku hancur." Raras menunduk, pipinya memerah. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Cuman berusaha." "Tidak," ujar Alaina, suaranya serak. "Kamu lakukan lebih dari itu. Kamu mengubahku." Raras terdiam. Dadanya tiba-tiba terasa berat oleh emosi yang tidak tahu harus ia sebut apa. Alaina melanjutkan, suaranya rendah, sangat jujur. "Aku merasa takut kehilanganmu." Kata-kata itu membuat Raras menatapnya dan sesuatu dalam dirinya bergetar. Di luar, matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Cahaya jingga masuk melalui jendela dapur kecil, memantulkan siluet dua wanita yang berasal dari dua dunia berbeda. Namun kini, anehnya, berdiri di dunia yang sama. Keheningan melingkupi mereka, namun bukan keheningan yang canggung. Keheningan yang hangat. Keheningan yang mulai menautkan hati. Mereka tidak tahu bahwa momen sederhana ini adalah titik awal dari badai besar yang akan mengguncang hidup mereka. Malam turun di desa itu dengan tenang, tetapi hati Alaina justru terasa semakin gelisah. Setelah makan malam sederhana bersama Raras dan ibunya, Alaina duduk di teras kecil rumah kayu itu. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Something about this place membuatnya merasa lebih manusia daripada seluruh gedung kaca yang pernah ia miliki. Ia memandangi tangan kanannya. Tangan yang selama beberapa bulan terakhir nyaris tidak berguna, kini mulai merespons dengan lembut. Jika ia menggerakkan jari pelan, ada denyutan kecil, ada hangat yang menjalar. Itu bukan sekadar tanda tubuhnya membaik. Itu tanda bahwa seseorang telah menyentuh hidupnya
dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pintu kayu berderit pelan saat Raras keluar sambil membawa selimut kecil. "Bu Alaina, anginnya dingin, pakai ini." Alaina tersenyum dan mengambil selimut itu. "Terima kasih." Raras duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup dekat untuk membuat Alaina merasa ditemani. Mereka terdiam beberapa menit, menikmati langit malam yang gelap tanpa lampu kota. "Bu, apa tangan ibu masih terasa sakit?" tanya Raras pelan. "Sedikit," jawab Alaina jujur. "Tapi rasa sakitnya justru membuatku tenang. Karena itu, berarti aku masih hidup." Raras mengangguk perlahan. "Kadang rasa sakit memang cara tubuh bilang bahwa kita belum menyerah." Alaina menoleh, memperhatikan wajah Raras yang diterangi cahaya bulan. Ada kesederhanaan di sana, tetapi juga kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang ia sendiri tidak punya. "Raras, aku ingin bertanya sesuatu." "Iya, Bu." "Kenapa kamu begitu takut membuatku kecewa? Kenapa kamu merasa tidak layak berada di dekatku?" Raras menunduk. Tangannya meremas ujung bajunya dengan gugup. "Karena saya tidak punya apa-apa, Bu. Saya cuma gadis kampung. Saya tidak pintar, tidak kaya, tidak sekolah tinggi. Saya takut semua orang di dunia, ibu akan melihat saya sebagai pengganggu." "Kamu pikir aku peduli apa dunia pikirkan?" Suara Alaina terdengar nyaris tajam, tetapi penuh emosi yang dipegang terlalu lama. "Yang aku pedulikan adalah kamu." Raras terhenyak. Napasnya tertahan. Alaina melanjutkan, lebih pelan, lebih rapuh. "Sejak kamu masuk ke hidupku, kamu membuatku melihat dunia yang tidak pernah aku tahu. Dunia yang lebih jujur, lebih hangat, lebih nyata." Raras tidak mampu menyembunyikan rona merah di pipinya. Ia menatap tanah, tidak berani mengangkat kepala. "Tapi Bu," suaranya hampir bergetar. "Saya takut kalau suatu hari saya gagal, kalau terapi itu berhenti bekerja, saya takut ibu akan benci saya." Alaina mendekat sedikit, jaraknya kini hanya beberapa jengkal. "Raras, kamu tidak pernah perlu takut aku membencimu. Kamu telah memberiku sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang manapun." "Apa itu?" bisik Raras. "Harapan." Kata itu membuat Raras tersentak. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. "Saya hanya ingin membantu, Bu." "Kamu lebih dari itu, Raras. Kamu menyentuh hidupku." Keheningan jatuh lagi, namun kini penuh kehangatan tak terucap. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu depan rumah. Raras dan Alaina saling berpandangan, heran. Raras berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya. Seseorang berdiri di sana, seorang pria sekitar 40-an dengan pakaian basah oleh keringat dan tatapan gelap yang sulit dibaca. Raras menelan ludah. "Pak Ardi, kenapa Bapak di sini?" Alaina berdiri pelan, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Pak Ardi melangkah masuk tanpa diundang, wajahnya menegang. "Aku dengar dari warga kalau kamu bawa-bawa orang kaya ke desa ini." Raras mundur setapak, ketakutan. "Pak, saya cuma apa?" Suaranya meninggi. "Kamu pikir siapa dirimu, hah? Kamu bikin malu keluarga sendiri. Bawa-bawa orang kota ke sini bikin orang kampung curiga." Alaina maju selangkah, matanya penuh ketegasan. "Maaf, Pak, kalau saya mengganggu." "Diam," bentak Ardi. "Kamu pikir aku takut sama orang kota? Tidak, kamu orang yang merusak hidup Raras." Alaina terpaku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari hujan dingin malam itu. Raras langsung berdiri di depan Alaina, melindunginya. "Tidak, Pak. Bu Alaina menolong saya. Tolong jangan bicara seperti itu." Ardi menunjuk ke arah gadis itu dengan marah. "Justru karena itu, kamu semakin jauh dari kehidupanmu. Kamu lupa diri." Alaina merasakan sesuatu terbakar dalam dadanya. Bukan kemarahan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Raras. Untuk setiap hinaan yang gadis itu terima. Untuk setiap hari, Raras merasa tidak layak. Ia maju, berdiri di samping Raras. "Pak, saya tidak akan membiarkan Anda berbicara begitu kepada dia." Ardi menatap Alaina dengan mata merah. "Kalau kamu betul-betul peduli, kamu akan pergi dan tidak pernah kembali." Kata-kata itu membuat dunia Alaina berhenti. Tidak pernah kembali.
Setelah semua yang mereka lalui bersama, setelah semua perasaan yang perlahan tumbuh di antara mereka, Alaina menatap Raras. Raras menatap Alaina. Mata mereka saling bertaut seperti dua hati yang tiba-tiba menyadari ketakutan yang sama, kehilangan. Dan malam itu, tanpa ada yang tahu, sebuah keputusan besar akan mengguncang hidup mereka. Ketegangan di dalam rumah kecil itu memotong udara seperti pisau tumpul. Raras berdiri kaku di depan Alaina, seolah tubuh mungilnya adalah perisai terakhir yang bisa melindungi wanita kaya itu. Pak Ardi masih berdiri di ambang pintu dengan napas berat. Wajahnya memerah karena marah dan mungkin ketakutan yang tidak ia akui. Alaina memejamkan mata sejenak untuk menahan gejolak dalam dadanya. Ia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Di desa yang jauh dari dunianya, menghadapi pria asing yang menghina dirinya tanpa alasan. Tetapi ketika ia membuka mata, tatapannya tertuju pada satu hal. Raras yang gemetar, namun tetap berdiri tegak untuk melindunginya. "Pak Ardi," kata Alaina, suaranya tenang namun mengandung baja. "Apa salah saya sampai Anda berbicara seperti itu?" Ardi mendengus. "Salahmu. Salahmu adalah membuat Raras lupa diri. Dia itu anak kampung. Tempatnya bukan di rumah-rumah besar macam punyamu. Dunia kalian tidak sama." Ucapan itu jatuh tepat ke hati Raras. Ia menunduk dalam-dalam. Jemarinya menggenggam ujung bajunya sampai memutih. Setiap kata seperti cambuk yang memukul luka lama yang belum pernah sembuh. Alaina melangkah maju, berdiri di samping Raras. Ia tidak lagi peduli pada tangan kanannya yang masih sakit, tidak peduli pada reputasi, tidak peduli pada kelas sosial. Ada sesuatu yang jauh lebih penting baginya saat ini. "Kamu salah besar," ujar Alaina lirih namun tegas. "Dunia kami berbeda hanya karena orang-orang seperti Anda terus membatasi dia." Ardi tertegun. Ia tidak menyangka wanita elegan yang terlihat rapuh itu bisa berbicara sekeras badai. Alaina melanjutkan, "Raras tidak pernah lupa siapa dirinya. Yang lupa justru Anda, lupa bahwa dia pantas dihargai, pantas bahagia, pantas memilih jalannya sendiri." Raras menoleh perlahan, matanya berkaca-kaca. "Bu, jangan," bisiknya. Tapi Alaina menggeleng halus. "Tidak, Raras. Cukup kamu yang diam selama ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu lagi." Nada itu membuat dada Raras bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dibela. Ardi maju selangkah, menatap Alaina dengan emosi bercampur, antara marah, iri, dan ketakutan kehilangan kendali. "Bu Alaina, kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Kamu hanya singgah sebentar, lalu pergi. Sementara Raras harus hidup di sini. Dia harus mengikuti aturan di desa ini." "Tidak," Alaina membalas cepat. "Raras hanya perlu mengikuti hatinya, sama seperti saya." Ardi menatap Raras, suaranya menurun tetapi tetap tajam. "Apa kamu pikir orang kaya seperti dia akan benar-benar peduli padamu? Dia hanya butuh kamu sampai tangannya sembuh. Setelah itu, kamu akan dibuang seperti sampah." Raras seperti dipukul oleh kata-kata itu. Namun bukan hanya dia. Alaina pun merasakan jantungnya seperti diremas kuat. Ia menatap Ardi dengan mata yang hampir basah. "Saya tidak pernah memandang Raras seperti itu. Justru dia satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia, bukan CEO sempurna, bukan wanita kaya, tapi sebagai seseorang yang butuh pertolongan." Ardi mengernyit, tidak percaya. Alaina menelan napas dalam, lalu mengatakan sesuatu yang bahkan membuat Raras membeku. "Raras mengubah hidup saya, dan saya tidak ingin kehilangan dia." Dunia berhenti. Raras menatap Alaina dengan mata penuh keterkejutan, ketakutan, harapan, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa ia beri nama. Ardi menghela napas panjang, lelah, wajahnya merosot dari amarah menjadi kekalahan. "Kalau begitu, terserah kalian." Ia berbalik hendak pergi, namun sebelum pintu tertutup, ia menambahkan, "Jangan salahkan saya kalau suatu hari dunia Bu Alaina menghancurkan dia. Saya hanya tidak ingin melihat Raras terluka." Pintu tertutup keras. Hening panjang jatuh.
Raras mengusap air matanya dengan cepat, tetapi suaranya tetap bergetar. "Bu, kenapa ibu bilang begitu? Kenapa ibu bilang tidak ingin kehilangan saya?" Alaina menatapnya tanpa berkedip. Malam yang gelap membuat mata kedua wanita itu terlihat lebih dalam, lebih jujur, tanpa topeng. "Karena itu benar," suara Alaina nyaris berbisik. "Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup lagi." Raras membeku, dadanya naik turun cepat. "Bu, saya hanya ingin membantu. Saya tidak pernah berharap apa-apa." "Tapi saya berharap," jawab Alaina lebih cepat dari yang dimaksudkan. Raras tersentak. Harap apa?" Alaina melangkah mendekat, perlahan, seperti seseorang yang takut langkahnya akan merusak sesuatu yang rapuh. Tangan kirinya terangkat, hampir menyentuh pipi Raras, namun ia menahannya di udara, takut melewati batas. "Saya berharap kamu tetap ada di sini, di hidup saya, bukan sebagai terapis, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang berarti." Raras menelan ludah, napasnya tercekat. "Bu, saya orang kecil. Kamu adalah orang yang membuatku ingin sembuh," potong Alaina lirih. "Dan itu lebih besar daripada semua harta yang saya punya." Air mata Raras akhirnya jatuh. "Tapi Bu, dunia ibu dan dunia saya..." "Dua dunia bisa bertemu," jawab Alaina, suaranya penuh keyakinan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Kalau kita berdua berjalan ke tengah." Raras menutup mulutnya, terkejut oleh keberanian wanita itu. Dan untuk pertama kalinya, benih perubahan yang selama ini tumbuh, diam-diam mulai terasa nyata. Mereka berdiri sangat dekat, dalam senyap yang hangat namun menegangkan. Di luar, angin malam menggeser dedaunan, seolah membisikkan sesuatu yang tidak seorang pun berani ucapkan. Perasaan yang tidak mereka rencanakan. Perasaan yang datang perlahan, tetapi tidak bisa lagi disangkal. Dan tepat saat itu, suara batuk lemah Ibu Raras terdengar dari dalam kamar. Raras tersadar, buru-buru menghapus air matanya. "Bu, saya harus jaga ibu dulu." Alaina mengangguk pelan. "Tapi Raras..." Raras berhenti, menoleh. "Kita belum selesai bicara." Tatapan mereka bertaut untuk terakhir kalinya malam itu. Panjang, dalam, dan penuh sesuatu yang mengguncang hati keduanya. Dan di balik pintu kayu tipis rumah kecil itu, takdir sedang menunggu bagian terakhir dari cerita mereka.